Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan desain web yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah web design kelas A Universitas Widyatama. Untuk pertama-tama, mari kita perkenalan dulu. Saya Jelsi Ratu Berliana, akan sebagai jadi host di telekonferensi Zoom ini. Terus selanjutnya ada Junior Sis Monica, ada juga Widya Rahmawati. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu mengenai pembagian tugas dalam pengerjaan tugas ini. Jadi masing-masing dari kami itu diberi tanggung jawab untuk mengerjakan 2 halaman atau 2 page. Nah, saya kebagian untuk home dan produk. Lalu ada Widya yang mengerjakan bagian my account yang terdiri dari login dan register. Lalu ada Monik atau Junia yang mengerjakan bagian my chart dan kontak us. Oke, mungkin sedikit latar belakang dari desain web ini, dari objeknya kita sendiri dulu ya. Jadi Monik Media Mandiri ini memang perusahaan yang bergerak di bidang digital printing atau percetakan. Ini memang beneran perusahaannya ada di Jalan Dipati Ukur gitu. Nah, jadi kita memang memilih Monik Media Mandiri untuk didesainkan webnya. Jadi siapa tahu nanti di suatu saat bisa diimplementasikan dan direalisasikan hasil dari desain web kita gitu. Nah, untuk temanya ya, untuk tema desainnya ini kita pakai clean, silk, dan minimalis gitu. Kenapa? Karena yang jadi tujuan kita adalah agar nanti web ini memudahkan penggunanya, memudahkan konsumennya dalam memesan produk dan segala macam gitu. Jadi enggak yang ribet-ribet konsepnya, tapi tetap sleek dan indah untuk dilihat. Gitu. Nah, untuk komponen dari webnya, kita berusaha untuk memenuhi apa yang sudah ditugaskan oleh dosen kami, yaitu kita ada navbar, ada link, ada background, ada form, ada gambar, ada teks. Nah, kecuali untuk marquee dan table, kita memang sengaja nggak pakai, tapi kita sebagai penggantinya menggunakan slider dan card kayak gitu. Dan dalam pengerjaan desain web ini, kita menggunakan Bootstrap. Bootstrapnya itu kita download, jadi nggak harus melalui online, tapi bisa juga diakses offline gitu. Jadi nanti pada saat mengcodingnya juga lebih rapih kalau misalnya yang di download itu. Terus kita juga menggunakan font Awesome. Font Awesome ini fungsinya adalah misalnya contoh di sini kan ada sebelah my account ya, ada logo, ada icon orang nih ya, sama di sebelah my chart ini ada icon keranjang. Nah, itu kita pakai menggunakan font Awesome gitu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga kita juga ada tambahan CSS sendiri. CSS sendiri ini kita tambahkan untuk kustomisasi hal-hal yang menurut kita nggak sesuai kalau misalnya cuma pakai Bootstrap doang. Karena kan kalau pakai Bootstrap doang kan desainnya terbatas tuh, sedangkan kita punya konsep sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita menggunakan CSS tambahan. Oke, untuk latar belakangnya cukup sekian. Sekarang saya mulai menjelaskan isi konten apa saja sih gitu yang ada di web design kami. Sekarang saya akan menjelaskan bagian home dulu. Di bagian home, tentunya di bagian atas ini ada navbar. Navbarnya sendiri, ini kita ada 3 bagian ya. Jadi nggak cuma satu. Yang pertama, ini kita ada top bar namanya. Kita namanya top bar. Yang terdiri dari my account dan my chart. Ini akan nge-link ke halaman tersebut. Terus di bagian kedua, ini kita main navbarnya ada kita masukkan logo Monik Media Mandiri menggunakan image source. Lalu ini, nah main navbarnya ini terdiri dari home, produk, dan kontak us kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ini kita ada breadcrumbs. Jadi ini ada home dan homepage. Kalau yang homepage-nya ini nanti bakalan beda-beda di setiap halaman tergantung posisi kita sekarang lagi ada di page apa. Contohnya nanti di produk bakalan ganti jadi produk kayak gitu. Nah, terus untuk stylenya ini kan kita pakai Bootstrap lalu dengan kelas fixed top. Jadi fungsinya apa? Kalau fixed top itu pada saat
kita scroll di bawah, nah navbar ini masih tetap stay di atas gitu. Jadi nggak ketutup. Jadi kalau misalnya kita mau butuh navigasi untuk ke halaman selanjutnya, kita nggak perlu scroll dulu gitu. Jadi bisa di mana saja mengakses navbar. Oke, untuk section berikutnya, nah ini adalah halaman tampilan utama dari website Monik Media Mandiri gitu. Jadi di sini saya menggunakan slider. Nah, di bagian depan ini kita ada identitas Monik Media Mandiri sendiri, ini heading ya. Terus ini ada tagline, terus ada beberapa paragraf dan aku pakai HR juga, pakai garis gitu. Sebenarnya ini terinspirasi dari Jumbotron, stylenya Jumbotron di Bootstrap, cuman karena ini pakai slider, kita isi konten-kontennya doang, lalu dimasukkan ke slider gitu. Terus di sini juga ada buttonnya ini nanti nge-link ke bagian My Chart. Kalau untuk yang selanjutnya, ini kita isi konten kayak misalnya ada promotion atau ada apapun nanti konten dari Monik Media Mandiri. Di sini saya pakai promo bulan Juli misalnya. Terus ada diskon nih untuk produk kartu nama. Di sini juga saya masukkan foto ya, kayak yang tadi sebelumnya juga ada foto. Terus untuk buttonnya ini sendiri nge-link ke halaman produk gitu. Nah, di halaman ketiga, ini saya ngasih informasi alamat Monik Media Mandiri. Jadi di sini saya kasih untuk image dari map Monik Media Mandiri, terus nanti ini juga bisa kita link ke ini langsung, ke Google Maps Monik Media Mandiri. Kalau ini memang menggunakan internet gitu ya, karena memang harus ke Google Maps. Nah, jadi nanti misalnya customer yang pengen tahu direction ke Monik Media Mandiri kemana, nah ini bisa langsung nih, bisa minta direction gitu. Ini seperti itu sih. Nah, terus untuk section berikutnya, di bawah slider, ini saya ada produk unggulan. Jadi fungsinya page ini adalah untuk meng-highlight produk-produk apa sih yang menjadi produk unggulan di Monik Media Mandiri. Gitu, di sini kita ada banner, X banner, kalender, dan name card. Di sini itu kita menggunakan card. Nah, jadi cardnya itu yang basic sebenarnya yang image dan caption aja gitu. Terus ini juga kolomnya dibagi 4 ya, kelasnya. Terus di bagian bawahnya ini ada testimonials. Testimonials ini ceritanya sebagai feedback dari customer ke Monik Media Mandiri. Cuman di tugas ini sekalian buat identitas anggota kelompok kami juga. Ada Junior Sis Monica, ada Jelsi Ratu Berliana, ada Widya Rahmawati gitu. Nah, paling pembeda untuk bagian atas, ini style card itu masih sama sebenarnya. Cuman yang jadi aksen pembeda untuk desainnya adalah si fotonya ini. Kita jadi dari awal memang sudah nge-crop fotonya jadi bulat gitu. Jadi biar agak beda desainnya. Nah, paling saya agak mix and match untuk stylenya ya. Ini di bagian bawah yang buat NPM dan kelas web design A. Ini tuh kita ambil dari style card yang quotes gitu. Saya ambil bagian footernya. Gitu. Jadi ditambah-tambahin aja sih. Nah, terus ini juga ada yang nge-link untuk melihat semua testimonial, cuman memang kita nggak bikin halamannya. Nah, untuk bagian bawah, ini ada navbar bawah, atau misalnya kita biasa lebih seringnya bilangnya footer ya. Nah, di footer ini ada logo Monik Media Mandiri di bagian atas, terus ada alamat, terus ada copyright, dan kalau ini juga ada navigasi untuk ke beberapa halaman, cuman karena memang kita nggak bikin, nggak ada halamannya, jadi nggak bisa nge-link. Kan terbatasnya cuma bikin 6 halaman kita. Paling kalau yang ini nih, untuk Monik Media Mandiri, ini kita bisa klik juga. Jadi bisa akses ke Instagram langsung. Gitu. Jadi nanti customer bisa langsung ngecek nih, apa sosial medianya Monik Media Mandiri kayak gini. Jadi bisa langsung follow misalnya gitu. Oke, untuk halaman selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian produk. Di produk ini kita navigasinya masih sama kayak yang pakai home, pakai yang full. Jadi nggak cuma breadcrumbs doang. Nah, terus untuk ini sebenarnya page ini adalah isinya lebih detail produk apa aja yang tersedia. Terus lebih kayak ke pricing juga karena tersedia informasi tentang harga-harga gitu. Namun untuk stylenya ini tetap kita menggunakan card gitu.
card yang berbeda hanya dari tambahan CSS-nya. Saya pakai tambahan CSS sendiri. Ini untuk bordernya, ada border style-nya itu kita pakai groove, dan untuk width-nya juga ditambahin jadi medium gitu. Nanti paling saya sedikit melihatkan untuk codingnya ya. Nah, ini, sorry, contohnya di bagian CSS-nya ini. Nah, kita scroll di sini, nanti ada bagian card untuk produk. Nah, seperti ini. Ini stylenya kan ada MT2, ini untuk card produk. Jadi untuk color-nya saya ganti, dan di sini ada untuk yang tadi ya jadi pembeda sama yang di card produk sama card yang di testimonial, ini saya pakai bordernya medium. Jadi nggak cuma 1 pixel, terus ada stylenya juga groove. Kayak gitu sih paling. Oke, untuk penjelasan dari 2 page tersebut sudah beres sih. Nanti untuk halaman selanjutnya di My Account akan dijelaskan oleh Widya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman My Account yang terdiri dari login dan juga register. Untuk halaman login sendiri itu, yang paling atasnya ada breadcrumb. Breadcrumb-nya itu sendiri yang digunakan adalah fixed top yang berisi home dan login, di mana home sendiri itu nanti akan berlink langsung ke halaman homepage yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Chelsea. Kemudian di bagian bawahnya sendiri itu ada kontainer, di mana di dalam kontainer ini di posisi paling atas ada logo Monik Media Mandiri yang menggunakan image source. Kemudian di bawahnya lagi juga ada tulisan login yang menggunakan heading 5. Kemudian di bawahnya lagi juga ada please enter your email and password, itu menggunakan paragraf. Kemudian di sini kami juga menggunakan garis HR, yaitu garis pemisah. Kemudian di bawah garis HR itu sendiri ada card body yang berisi form, di mana ini tuh bisa diisi oleh konsumen. Nanti kalau misalnya dia memang ingin melakukan order di website Monik Media Mandiri ini. Di formnya sendiri itu bisa dimasukkan email dan juga password. Kemudian di bagian bawah formnya sendiri ada lagi form yang berbeda dengan form yang di atasnya, yaitu Remember Me. Kemudian Remember Me ini memudahkan konsumen agar tidak usah menulis kembali dari email dan password mereka gitu. Setelah itu ada login. Tombol login ini adalah button. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi ada don't have an account, create one. Nah, kalau misalnya konsumen klik create one ini akan langsung melink ke halaman register atau menggunakan Ahref gitu. Untuk halaman registernya sendiri sama dengan halaman login yang tadi, kami menggunakan breadcrumb, menggunakan container juga, menggunakan form juga. Cuman pembedanya di sini tidak ada checkbox seperti Remember Me tadi. Kemudian form-form ini bisa diisi oleh konsumen, dan untuk komponennya sendiri sama dengan homepage yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Chelsea tadi. Sepertinya cukup sekian yang saya jelaskan. Akan dijelaskan kembali halaman selanjutnya oleh rekan saya Junior. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Junior Sismonika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontak us dan MyCard. Yang pertama kontak us dulu. Di sini kontak us memakai top bar yang tadi sudah dijelaskan oleh Chelsea. Top bar, navbar, sama breadcrumbs-nya sama. Cuman breadcrumb-nya isinya home sama kontak us, karena ini ada di page kontak us. Selanjutnya memakai kontainer dengan judul kontak us, itu memakai heading 2, center tengah. Terus selanjutnya di sini memakai customer service operation, di sini memakai paragraf sampai bawah sama memakai paragraf, email, phone,
sosial media, terus dibatasi oleh garis HR untuk sebagai garis pemisah. Selanjutnya di bawahnya send memakai H6 dan name phone number, email, subject, question ini memakai pakai form, memakai tadi kayak login. Terus ini ada buttonnya tinggal send. Dan terus di bawahnya lanjut ada pakai footer-footernya yang tadi udah dijelasin oleh Jasi, sama aja footernya sama seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada my card. My card di sini cuman ada breadcrumb aja, ada home sama card itu sendiri. Home-nya langsung nge-link ke home, page home. Terus yang kedua ada card header memakai kontainer juga sama row dan kolom. Di sini judul your card-nya memakai H3 dan ditambah dengan paragraf untuk tulisan di bawah. Pastikan barang Anda terbayar lunas. Selanjutnya ada checkout. Di sini adalah daftar belanjaan yang akan dibayar. Yang pertama ada memakai class container, checkout, row, dan kolom. Di bawahnya ada subjudulnya yaitu your item, memakai H4. Selanjutnya memakai image. Di sini pakai barang yang belanjaannya yaitu name card. Di sini ada nama produk dan harga, jumlah harganya. Selanjutnya di sini ada 3 button. Yang pertama pakai button minus circle, yang kedua ada plus circle, yang ketiga ada danger. Yang keempat, yang selanjutnya ada your address. Di sini kalian mengisi dulu your address-nya itu untuk mengetahui seberapa kurir yang akan di ininya. Yang pertama, yang form itu your address itu memakai form, pasnya container, row, dan kolom dengan judul yaitu your address menggunakan H4. Dengan itu tabelnya menggunakan label address dengan placeholder-nya alamat lengkap. Terus label di bawahnya ada label city dengan option select yaitu value-nya ada Kota Bandung sama Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada informasi biaya. Di informasi biaya ini menggunakan class card body dengan subjek yaitu informasi biaya memakai H4, lalu menggunakan row dan kolom. Di sini ada produk yang telah dipesan, yaitu kartu nama, 1 muka, 2 item, totalnya 60.000. Terus ada kurir, Gojek, 15.000 dan total biaya 75.000 dan dibatasi oleh garis HR, garis pemisah. Selanjutnya ada button cancel memakai button block dengan style background color. Dan selanjutnya ada button checkout yang memakai button warning dan button block. Selanjutnya di paling bawah ada footernya sama yang tadi udah dijelasin oleh Jasi, semua footer sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan style CSS-nya. Style CSS yang kita buat ini sendiri di sini karena kita custom warnanya, pengaturan, padding, dan margin. Serta di sini ada beberapa yang memakai important juga. Kenapa kita memakai important? Karena important itu memaksa style CSS untuk menggunakan style tersebut. Karena biasanya Bootstrap tuh walaupun sudah memakai style CSS, tapi tidak mau berubah. Contohnya di sini seperti kelas top bar, ahover, kelas navbar, ahover, sama ahover. Di sini memakai color F9, B2,
34 memakai important. Contohnya tuh kayak itu home, tombol home. Nah itu jadi kita ada di page tersebut. Jadi page tersebut itu yang kita menjadi warna deep yellow. Sekian presentasi dari saya. Kembali ke Jasi. Yap. Jadi alhamdulillah untuk semua presentasi dari halaman page-page web design kami udah selesai. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat dan penjelasannya juga sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.